manajemen, kemudian Bapak Ibu guru, peserta seluruhnya yang Bapak banggakan, kemudian juga pengurus OSIS sebagai pelaksananya. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia rahmat taufik hidayah dan nikmatnya pada kita, sehingga pada siang hari ini alhamdulillah berkat ridha dan izinnya kita bisa bertemu, bermuwajahah, meskipun tanpa tatap langsung tetapi melalui pertemuan virtual. Mudah-mudahan pertemuan ini tidak mengurangi kedekatan kita. Bapak ucapkan pertama tentunya selamat datang kepada seluruh calon siswa-siswi SMK Nurul Iman di SMK Nurul Iman. Kami bangga dengan kehadiran kalian, dengan tangan terbuka kami menyambut kalian. Mudah-mudahan kami SMK Nurul Iman bisa memberikan terbaik buat kalian. Kalian tidak salah memilih SMK Nurul Iman yang merupakan SMK yang berpengalaman dalam bidang pendidikan kurang lebih 30 tahun lebih. Berkiprah di dunia pendidikan, bahkan tadi Bapak Kepala Sekolah menyampaikan sudah 27 angkatan diluluskan. Mudah-mudahan kalian juga termasuk nanti anak-anak Bapak yang akan bisa diluluskan SMK Nurul Iman, kemudian berhasil nanti di dalam meniti karirnya. Kemudian anak-anak sekalian, pada kesempatan ini Bapak diberikan tugas oleh panitia untuk menyampaikan materi MPLS di hari pertama ini, yaitu tentang wawasan wiyata Mandala. Sebelum Bapak sampaikan materi, perkenalkan Bapak namanya Bapak Budi Harjo. Bapak sudah lama mengajar di SMK Nurul Iman, sekitar tahun 92 ya. Jadi berarti sudah 29 tahun Bapak mengajar di SMK Nurul Iman, dan Bapak sangat bangga bisa mengajar di SMK yang menurut Bapak SMK cukup baik ini. Kemudian Bapak berharap kepada kalian agar tetap menjaga kesehatan agar bisa melalui kegiatan ini dengan sukses mulai dari awal sehingga akhir, sehingga pada akhirnya kalian nanti bisa dinyatakan sebagai siswa SMK Nurul Iman. Karena sekarang ini kalian masih disebut sebagai calon. Karena kalau disebut siswa harus ada beberapa persyaratan yang kalian penuhi, diantaranya tadi adalah persyaratan administrasi pendaftaran, kemudian sekarang ini yang sedang kalian ikuti, yaitu kegiatan MPLS. Baik, Bapak akan mulai. Bapak minta ke panitia agar bisa menampilkan PowerPoint-nya, terima kasih. Karena kebetulan kalau dari Bapaknya ada kesulitan. Baik anak-anak Bapak, kita pernah mendengar wawasan wiyata Mandala. Ya, di dalam dunia pendidikan biasanya ini diberikan pada saat dilaksanakannya masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru. Apa sih pengertian wawasan wiyata Mandala? Nah, kita lihat di sini ada 3 kata ya yang menjadi unsur kalimat wawasan wiyata Mandala. Yang pertama yaitu wawasan. Apa arti wawasan di sini? Artinya adalah cara meninjau, cara memandang, cara melihat, atau cara tanggapan indrawi penglihatan kita atau situasi diri kita terhadap suatu lingkungan. Apa itu wiyata? Wiyata di sini berarti pendidikan. Kemudian Mandala berarti lingkaran, bundaran, bulatan atau lingkaran. Nah, gabungan kata ini kalau kita asumsikan, kita ringkaskan menjadi suatu pengertian adalah cara memandang ya madrasah atau sekolah ya sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Silakan dilanjut halaman berikutnya. Nah, kemudian kenapa materi wawasan wiyata Mandala ini perlu disampaikan kepada calon siswa baru? Nah, ternyata ada tujuannya. Nah, tujuan wiyata Mandala atau wawasan wiyata Mandala yang pertama adalah mengemban misi pendidikan. Tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan selain bidang pendidikan. Kemudian, yang merupakan benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Ya. Kemudian untuk menggali, mengenal, memahami, menyadari,
menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif, kemudian menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya. Dan tujuan ini harus dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah, tidak hanya mereka yang calon siswa baru, tapi juga yang sudah menjadi siswa tetap. Ini menjadi tujuan utama penerapan wawasan Wiyata Mandala. Dilanjut. Nah, faktor utama di dalam mewujudkan wawasan Wiyata Mandala ini ada 5 komponen yang sangat penting, ya. Yang pertama adalah bagaimana peran kepala sekolah atau kepala madrasah. Kemudian peran guru. Kemudian peran sivitas akademika, peran murid, peran masyarakat sekitar. Ya, ini 5 komponen penting yang menjadi faktor utama di dalam mewujudkan wawasan Wiyata Mandala. Silakan dilanjut. Nah, komponen peran wawasan Wiyata Mandala yang tadi ada peran kepala sekolah. Apa sih peran kepala sekolah? Nah, kepala sekolah ini adalah seorang manajer, supervisor di sekolah. Dia punya peranan yang sangat vital di dalam kelangsungan proses belajar mengajar. Di antaranya punya peranan dia berwenang, bertanggung jawab ada harapan. Dimut dulu suaranya. Siti Aisyah ya. Siti Aisyah dimut dulu suaranya. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kepala sekolah itu sangat berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan lingkungan sekolah, ya. Kemudian kepala sekolah ini harus dihormati, ya, karena dia punya wibawa juga. Artinya siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Kebijakan apapun, pelaksanaan kegiatan apapun harus seizin beliau, ya. Jadi peran kepala sekolah di sini sangat punya arti penting di dalam kelangsungan dari kegiatan KBM di suatu lembaga pendidikan. Kemudian yang kedua adalah peran guru, ya. Nah, guru ini juga adalah faktor penting juga karena dialah figur, ya, sosok yang sangat berperan, ya, yang secara langsung bersentuhan kepada kalian, berinteraksi pada kalian, terutama di dalam mentransfer ilmu-ilmu kepada kalian yang menjadi harapan tentunya di bekal yang terpenting buat kalian nanti dalam mewujudkan cita-cita kalian. Nah, peran guru di sini adalah dia harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru dengan sikap dan tingkah laku. Guru adalah sosok yang harus ditiru, harus menjadi suri tauladan. Maka seorang guru wajib dia menjunjung tinggi martabatnya dan citra guru. Sikap perbuatannya harus mencerminkan perbuatan sikap yang perlu dicontoh oleh orang lain, terutama oleh anak-anak sekalian. Kemudian menjadi teladan tadi, tidak hanya di lingkungan sekolah, tapi dia juga menjadi teladan di masyarakat. Ya, sudah banyak contoh biasanya seorang guru itu dia akan menjadi tokoh di dalam masyarakat karena kemampuan berpikirnya, kemampuan analisanya, dia bisa mewujudkan, mentransfer ilmu-ilmu untuk kepentingan masyarakat. Kemudian juga guru mampu memimpin, ya, tidak hanya di lingkungan sekolah, tapi juga di luar lingkungan sekolah. Ada banyak contohnya juga, ya. Seorang guru itu bisa menjadi pemimpin di masyarakat, kadang-kadang menjadi RT, menjadi RW, ataupun lembaga-lembaga organisasi sosial. Nah, inilah betapa punya peran penting seorang guru. Dilanjut. Kemudian peran sivitas akademika. Nah, ini berarti di luar unsur kepala sekolah, guru. Biasanya ya tata usaha, ya, ini staf tenaga kependidikan, ya. Ada tadi kalau guru disebut tenaga pendidik. Kalau tata usaha dan lainnya ini disebut sebagai tenaga kependidikan. Nah, tata usaha sekolah ini harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar di sekolah. Mereka semua harus menjadi pelayan yang terbaik buat anak-anak. Ya, mereka harus memenuhi harapan anak-anak, tidak boleh dipersulit. Ya, anak-anak harus dipenuhi, harus dilayani. Ya, kemudian perangkat sekolah yang lain tidak kalah pentingnya, ada pegawai, kemudian security, bidang keamanan,
kemudian kadang-kadang berseluruh sekolah, petugas piket. Nah, mereka semua juga harus melaksanakan hak dan kewajiban ya sesuai bidang tugas masing-masing. Kemudian semua warga sekolah harus mempunyai kepedulian dengan menjalin rasa persaudaraan. Kenapa persaudaraan perlu dijalin? Supaya ada kenyamanan. Salah satunya adalah bagaimana mempererat tali kekeluargaan. Nah, dengan melaksanakan virtual seperti ini sudah merupakan langkah yang terbaik buat kita untuk saling mengenal. Ya, kalian kenal dengan siapa kepala sekolahnya, dengan guru-gurunya, sehingga ada kerinduan untuk selalu menjalin hubungan yang baik, berinteraksi yang baik ya dengan mereka semuanya. Mari ya semuanya warga sekolah menjadi bertanggung jawab menjalin rasa persaudaraan itu. Kemudian peran murid. Nah, berarti kalian ya warga sekolah yang paling unsur terbanyak ya. Apa sih peran murid? Yang pertama, mereka harus menaati tata tertib yang berlaku sekolah tanpa kecuali. Ya, makanya ada tata tertib sekolah. Dan siswa suka tidak suka, mau tidak mau, karena dia sudah menjadi bagian integral dalam kondisi di sekolah, maka dia punya kewajiban untuk menaati tata tertib. Jangan pernah sekali-sekali punya niat untuk melanggar. Biasanya mereka yang sudah melanggar sekali saja, ada kecenderungan akan melanggar di waktu-waktu yang lain. Ya, oleh karena itu, usahakan kalian tetap menjunjung tinggi tata tertib yang ada di sekolah. Kemudian hormat dan sopan santun kepada guru dan warga sekolah lainnya. Ya, nah, guru adalah orang tua kalian kedua yang membimbing, ya, memberikan ilmu kepada kalian. Dia harus dihormatin, ya. Kemudian kalian harus juga bersifat sopan, ya. Ada kalanya kita temukan beberapa, ya tidak di sekolah kita, di sekolah lain, seorang siswa yang kurang menghargai bahkan berbuat kasar. Berita-berita kita lihat ya di televisi, seorang siswa menganiaya, menjolimi gurunya, dan ini adalah hal yang harus kita hindari. Ya, mudah-mudahan anak-anak Bapak di SMK Nurul Iman semuanya adalah anak-anak yang soleh dan soleha yang memiliki akhlak perilaku yang terpuji, sehingga memiliki rasa hormat, rasa sopan dan santun kepada guru dan tentunya juga kepada warga lainnya. Tidak hanya kalian hormat, sopan kepada guru, ada ya warga sekolah lain, teman kalian, pegawai yang lainnya juga perlu dihormati. Kemudian hormat, sopan kepada teman yang tekun menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, justru inilah perlunya saling menghargai sesama kita, ya. Apalagi kalau kita masuk dalam grup kelompok belajar, ini merupakan salah satu langkah yang baik dalam menjalin persaudaraan, saling menghormati, ya. Dengan belajar kelompok, maka yang lemah akan terangkat, terbantu oleh yang lebih mempunyai kemampuan, ya. Pahala akan mengalir di sana, yang mampu bisa memberikan bantuan kepada yang lemah, saling mengisi satu sama lain, memiliki bersama rasa membantu satu sama lain. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kalian sebagai siswa harus menjaga nama baik sekolah dan juga keluarga dimanapun berada. Meskipun kalian misalkan di luar, ya, tanpa memakai atribut sekolah, tidak memakai pakaian sekolah, tapi kalian merasa bahwa kalian adalah bagian yang tidak terpisahkan dari SMK Nurul Iman, maka junjung tinggi martabat nama baik sekolah. Jangan melakukan sesuatu yang bikin tercorengnya nama baik sekolah kita. Kita bisa melihat contoh, ya, kalau ada misalkan ternyata ada orang-orang remaja yang tawuran di jalan. Ketika ditangkap oleh pihak keamanan, ternyata walaupun dia tidak pakai pakaian seragam, wah, misalkan ada SMK Nurul Iman, diproses, kepala sekolahnya nanti dipanggil, guru-gurunya dipanggil, dan ini akan menjadi masalah. Dan ini berarti kalian tidak bisa menjaga nama baik sekolah. Termasuk keluarga kalian akan tercoreng juga. Maka yang terbaik adalah bagaimana kesan terbaik kalian, prestasi kalian yang ditonjolkan. Misalkan anak SMK Nurul Iman dipanggil ya oleh dinas, ternyata berprestasi sebagai siswa teladan, sebagai juara olimpiade, O2S dan sebagainya. Dan ini kan sudah menjadi suatu kesan yang baik, tidak hanya buat sekolah, tapi juga kebanggaan buat keluarga kalian. Dilanjut.
Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah komponennya peran masyarakat. Ya, nah masyarakat di sini berarti masyarakat lingkungan yang terdekat dan juga yang terjauh. Nah masyarakat ini harus mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka kemajuan proses belajar mengajar. Tapi masyarakat juga harus didukung, didekati oleh pihak sekolah. Makanya harus kolaborasi, harus ada pendekatan yang baik, ya. Sekolah mengajak masyarakat, makanya perlulah dibuatnya yang namanya komite sekolah yang melibatkan unsur masyarakat. Dan ini salah satunya adalah bagaimana memberdayakan peran masyarakat dalam dunia pendidikan, ya, sehingga dapat mendukung program-program di bidang sekolah. Kemudian memberikan saran dalam kemajuan proses belajar mengajar. Ya, apa sih kendalanya? Ya, seperti kemarin belum lama ya kepala sekolah dan kami menyelenggarakan misalkan pertemuan virtual dengan para orang tua. Orang tua ini kan bisa dianggap sebagai masyarakat. Dia menyampaikan saran pesan ya, bagaimana agar bisa meningkatkan proses pembelajaran. Terlebih sekarang dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Semua pasti punya perasaan yang sama. Kita kangen, ya. Kita ingin pelaksanaan pembelajaran ini bisa dilakukan secara tatap muka. Tapi karena kondisinya tidak memungkinkan, mau tidak mau kita melaksanakan seperti ini. Tapi inilah jalan satu-satunya daripada tidak sama sekali, ya. Maka inilah perlunya dilibatkan peran serta masyarakat, bisa dari orang tua kalian atau orang-orang lain yang berada di lingkungan sekolah. Kemudian sekolah, ya belum ya tadi. Oke, kemudian sekolah dan fungsinya. Nah, kita tahu tadi sekolah adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan unsur wawasan wiyata mandala. Tadi ada komponen-komponen yang sangat penting dalam wawasan wiyata mandala. Nah, sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, di mana dia sebagai tempat berlangsungnya proses belajar mengajar atau kegiatan belajar mengajar. Nah, untuk membina dan mengembangkan bagaimana agar anak didik peserta didik ini bisa mendapatkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, dan juga bisa mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang mereka dapat. Kemudian menjadi sandaran bagaimana menciptakan, menanamkan kepribadian yang baik sebagai pandangan hidup dia, ya, sehingga bisa mendapatkan sesuatu. Maka sekolah tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan, tapi tidak hanya ilmu pengetahuan, artinya keterampilan juga diberikan, nilai-nilai diberikan, karakter-karakter diberikan. Jadi semuanya lengkap. Ya, tadi yayasan mengatakan ilmu tanpa iman, ya, tidak akan ada artinya. Nah ini ya misi SMK Nurul Iman adalah bagaimana ilmu pengetahuan itu juga diimbangi dengan keimanan kita, ketakwaan kita. Ya. Kemudian hubungan antara manusia dan lingkungan atau manusia dan Tuhannya. Nah ini sekolah kita sudah melaksanakan ini, ya. Setiap bahkan ada tadarus rutin pagi atau siang, kemudian sholat berjamaah itu dilakukan sudah lama, ya. Maka ini salah satu daya tarik orang tua sebenarnya mau menyekolahkan anak-anaknya di SMK Nurul Iman, karena dia lihat unsur-unsur ilmu itu hanya tidak hanya ilmu ya, tapi juga nilai-nilai keagamaan ditanamkan buat anak-anaknya sehingga akan tersemai nilai-nilai religiusnya, nilai-nilai karakternya sehingga bisa menopang dalam kehidupan bermasyarakatnya. Kemudian kemampuan berkarya. Ini harapan kita. Ilmu yang kita berikan, Bapak Ibu guru berikan kepada kalian. Nah, kemampuan itu harus kalian kembangkan. Ya banyak potensi-potensi yang kalian miliki. Makanya silakan mengukur potensi apa sebenarnya yang kalian miliki. Itu yang kalian kembangkan, itu yang kalian majukan. Ya, semua orang punya kelemahan dan kelebihan. Dan kita yakin di antara kalian punya kelebihan. Kelebihan inilah yang harus kalian pupuk, kalian munculkan sehingga nanti menjadi suatu kebanggaan kalian yang bisa menghasilkan, ya. Banyak sih anak-anak ya, ada kemampuan akademiknya rendah, tapi kemampuan yang lainnya, ya, dia punya kelebihan. Misalkan bidang ekskulnya, ya, dia pintar olahraganya dan sebagainya, ya. Itu harus diseimbangkan, ya. Tapi yang dominan itu harus kalian munculkan, harus kalian pupuk, ya. Silakan dilanjut.
Nah, prinsip sekolah, ya. Sekolah ini adalah sebagai wadah, lembaga yang memberikan bekal hidup, life skill, ya. Sekolah punya kewajiban untuk memberikan, ya, bekal hidup melalui life skill, keahlian hidup, ya. Itu tadi keterampilan, pengetahuan, nilai-nilai, karakter. Sehingga nanti ketika kalian lulus, nah, kalian sudah nggak lagi canggung terjun ke masyarakat. Ya, bahkan harapan kita seluruh guru di Nurul itu bagaimana nanti ketika kalian lulus, kalian bukan saja hanya menjadi orang yang selalu mau mencari kerja, tapi bagaimana menjadi orang yang menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, itu yang terpenting. Ya, sehingga bisa bermanfaat buat orang lain. Kemudian berikutnya sekolah sebagai institusi, tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Nah, jadi tempat peserta kalian belajar, ya. Jangan sungkan-sungkan, ya, selalu bertanya kepada sesuatu yang kalian tidak paham. Ya, kami, ya, Bapak Ibu guru kalian, ya, sangat senang, ya, selalu akan melayani apapun kendala, hambatan yang kalian hadapi, ya. Tidak hanya masalah akademik, pengetahuan, keterampilan lainnya silakan. Kalau ada hal yang perlu ditanyakan, kami sangat senang akan membantu kalian. Kemudian segala sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil merata bagi stakeholdernya. Artinya kami harus mempunyai prinsip adil memperlakukan kalian semuanya. Adil mendapatkan pelayanan, fasilitas yang ada di sekolah, ya, semua kalian punya hak, ya, tidak boleh dibeda-bedakan, ya, karena pada dasarnya hak kalian dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Nah, ini salah satunya adalah melalui kegiatan eskul atau lembaga karya ilmiah remaja. Nah, silakan kalian yang punya kemampuan lebih, punya kesenangan di bidang olahraga, seni, ya, kreasi, kreativitas dan sebagainya, silakan. Ya, di sekolah kita luar biasa aktifannya. Eskulnya banyak sekali, ya. Ikutin, ya. Ada poli, ada basket, ada marawis, ya lengkap lah, silakan ya diikutin sehingga kalian bisa mengembangkan potensi-potensi yang kalian miliki. Ya. Kemudian sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensia. Nah ini termasuk ya. Jadi tidak hanya sekolah menilai kemampuan akademiknya, kecerdasan kepandaiannya, tapi juga sekolah mempunyai kewajiban membina potensi lain yang tadi Bapak katakan. Kalian ada potensi yang tersembunyi di dalam diri kalian. Maka coba gali apa sebenarnya kelebihan yang kalian miliki. Kembangkan, keluarkan potensi itu yang pada akhirnya nanti potensi itu yang akan menunjang kehidupan kalian kelak. Ya. Kemudian berikutnya. Lanjut. Nah, ini kita sering dengar. Ya. Wawasan Weta Mandala kita dengan sering 7K. Ya, 7K. Sekarang Bapak tambahin jadi 10K. Ini juga hal-hal yang perlu diterapkan di dalam sekolah. Ya, apa sih wawasan ini terkait dengan 10K? Yang pertama keamanan. Nah, menjadi kewajiban kita bersama. Anak-anak dan juga kami sebagai warga sekolah semuanya lah punya tanggung jawab untuk senantiasa menjaga keamanan dan kenyamanan. Kemudian kekeluargaan, yang menjalin keakraban, kekeluargaan, kebersamaan antara kita semua, ya guru dengan kepala sekolah, guru dengan siswanya, dan semua lini saling menjalin keakraban dan kekeluargaan. Kemudian kedisiplinan, ya disiplin, tepat waktu, ya harus mengikuti aturan sekolah. Tugas-tugas Bapak Ibu guru harus dilaksanakan dipenuhi. Kemudian ada kerindangan, menjaga ya kenyamanan penghijauan misalkan. Lalu kebersihannya juga, jangan sembarangan buang sampah. Kalau melihat hal-hal yang kurang berkenan, ya cobalah ya ada sampah di jalan kalian ambil, buang ya. Ya, tapi yang terpenting adalah kesadaran dari diri pribadi kalian. Kemudian keindahan, ya bagaimana ya menata. Ya minimal di kelas kalian, silakan ditata. Bagaimana kelas kalian sebagai rumah kita indah terlihatnya, jadi orang senang betah di dalam kelas. Kemudian ketertiban ya sama juga keamanan ya, kelestarian, kesehatan dan keteladanan. Nah, demikian anak-anak ya materi yang bisa Bapak sampaikan tentang wawasan Weta Mandala. Silakan ya Bapak berharap kepada kalian apa yang Bapak sampaikan bisa memberikan manfaat dan dilaksanakan, bukan hanya didengarkan,
bukan hanya kalian, kami pun sebagai guru yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam lingkungan sekolah, warga sekolah, punya kewajiban yang sama. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Mas, monggo lanjut, host. Teman-teman, kita telah sama-sama dengar materi yang disampaikan oleh Bapak Budi. Materi yang sangat menarik yaitu tentang wawasan wisata Mandala. Saya akan memberikan kesempatan terlebih dahulu untuk teman-teman semua untuk bertanya. Oh ya, perlu kalian ketahui, bagi peserta yang aktif dalam kegiatan hari ini akan mendapatkan door prize. Jadi jangan sampai gak nanya ya, jangan disia-siain door prize-nya. Jadi harus aktif. Untuk yang ingin bertanya, kalian bisa langsung aktifin suara dan tunjuk tangan. Ada yang ingin bertanya? Silakan yang ingin bertanya. Halo Arsan, Ayo, ada yang ingin bertanya? Ada door prize loh. Alhamdulillah udah pada paham ya. Hebat nih SMK 05 nih, waduh, alhamdulillah. Yuk yang lainnya. Alhamdulillah Pak. Siapa kalau enggak saya tunjuk ya. Yuk yang lainnya. Ayo, ada door prize-nya loh. Ada hadiahnya loh. Masa mau disia-siain? Kapan lagi? Duit bukan. Apaan hadiahnya Kak? IG-nya apaan Kak? IG-nya Kak? IG-nya ada di Kalau gitu ditunjuk aja ya untuk kasih kesimpulan dari materi hari ini. Kalau ada yang mau mengajukan diri. Gimana? Wah, yel-yel dulu deh, yel-yel dulu nak. Seluruh peserta, ayo buat penyemangat kita yel-yel dulu. Kalau Bapak bilang, nah, siswa SMK, kalian jawab bisa, hebat. Perhatikan ya, kalau Bapak tanya, siswa SMK bisa, hebat. Kemudian SMK Nurul Iman, jaya, selalu jaya. Oke, lihat ya. Boleh sekarang dibuka ininya, apa di ini kan? Tadi Oke, apaan, dibuka Pak? ininya. Boleh. Semangat. Suaranya Nah, Apaan tadi oke, apaan tadi siap. apaan? Satu. Bisanya berapa kali Pak? Bapak ulang. Bapak hilang ya. Siswa SMK hebat, bisa 3 kali tutup hebat. Ya. Siswa SMK bisa hebat. SMK Nurul Iman Bisa jaya, selalu jaya. Nah, ingat ya. Oke. Siswa SMK
Bisa. Kurang kompak. Ayo ulang lagi. Kurang kompak. Bisa. Ulang lagi. Ayo. Bisa yuk. Siswa SMK. Hebat. SMK Nurul Hebat. Iman. Jaya. Jaya. Selalu jaya. Iya. Selalu bisa. E-sport. Ya, dimut lagi suaranya, dimut lagi. Jaya e-sport. Baik. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, saya akan menunjuk satu orang. Untuk Ahmad Fauzan, apa yang kamu dapat dari materi hari ini? Materi pertama hari ini. Ahmad Fauzan, ada? Ahmad Fauzan. Ayo. Masa nggak ada yang jawab? Fauzan? Ayo untuk Ahmad Fauzan, dijawab. Ahmad Fauzan, jangan ngobrol. Atau Bapak yang nanya ya? Ya, Ya, Pak. silakan, Silakan, Pak. Pak. Ya, tadi kan Bapak jelaskan, Bapak paparkan. Coba yang bisa jawab pintar. Coba berikan penjelasan, mengulang penjelasan yang Bapak sampaikan. Apa itu wawasan Wiyata Mandala? Ayo. Yang bisa menjawab dapat berhadiah. Ayo, nanti panitia yang jawab kasih hadiahnya. Siapa? Nanti kita Kepala catat sekolah, namanya. ayo siapa? Kita catat Siapa yang namanya. jawab? Apa itu wawasan Wiyata Mandala? Wawasan berarti cara meninjau, cara memandang, cara melihat, cara tanggapan indrawi terhadap sesuatu lingkungan. Diulang untuk Fadia Dita Andini. Hadiah, Dita Andini. Wawasan Boleh, Wiyata bagus. Mandala, Iya. wawasan berarti cara meninjau, cara memandang, cara melihat, cara tanggapan indrawi terhadap sesuatu lingkungan. Wiyata Ya. berarti berpendidikan. Mandala berarti lingkungan, bundaran, bulatan, atau lingkungan. Iya, pintar, bagus ya, walaupun beda nggak apa-apa. Jadi Nama wawasan kamu udah Mandala, dicatat ulang ya? lagi adalah cara memandang Iya. kita ya, bahwa sekolah itu Iya. merupakan lembaga tempat penyelenggaraan pendidikan. Iya, bagus. Selamat. Pasti bangga, Nak. Saya tetap Hadiah masker. untuk hadiah dari kelompok mana? Dari Selamat. Raden Ajeng Apa Kartini. tuh? Ada lagi? Oke, pertanyaan kedua. Nah, panitia, pertanyaan kedua. Siapa? Sebutkan 5 komponen wawasan Wiyata Mandala. Ayo. Mana yang dengerin nih? Yuk, Catat. Ayo. yang lain. Ayo, Nggak ada satu panitia orang nih. tunjuk siapa tuh? Yang sudah jawab, tak usah perlu jawab lagi. Apa sih? Saya Pak. Yang sudah jawab, nggak perlu jawab. Jesa ya tadi ya? Ya, silakan. Ya. Jasa Aulia. Apa jasa jawabannya? Ketertiban. Bukan. Ya. Peran 5 komponen. murid. Para kepala sekolah. Peran Muhammad Reski. Saya. Apa saya? saya. Pak, saya. Peran kepala sekolah. Oke. Kekeluargaan, kedisiplinan, kebersihan. Yuk, siapa yang Oke, Nela, coba Nela. Nela. Najma? Pak tunjuk yang jawab ya, Nela. Najma. Oke, Najma. Peran kepala sekolah, peran guru, peran dalam aktivitas akademik, peran siswa-siswi, peran semua masyarakat. Ajib. Wah, Ajib berarti bagus. Ya, pintar ya. Bagus, berarti Dari kelompok dia menyimak. Ya, syukur ya. Nah, nanti kita hadiahnya sama panitia ya, sama buku itu. Ya. Bung Tomo, Oke, Bung cukup ya. Tomo, Dari kelompok mana? Bung Tomo.
Nah, cukup. Silakan di mute lagi supaya tidak ramai. Lagi Pak. Najma dari kelompok mana? Cutnya Dien. Bung Tomo. Nyak Dien. Kak lagi Kak. Oke, Pak. Nah, Jam berapa Kak? Lanjut. Lagi. lagi, oke, lagi. Kak, hadiahnya dikirimnya lewat apaan, Kak? Nah, pokoknya hadiahnya nanti daging kurban. Stay tune aja, oke? Kirimnya lewat JNE, Pak. Oke, sekarang Bapak tanya, ya. Apa peran kamu sebagai siswa? Kaitannya dengan Pelajar. wawasan wiata. Pelajar. Sekolah. Pelajar. Sekolah, Pak. Ayo, jawabnya serius. Satu-satu, ya. boleh. Sekolah, belajar. Pak, saya. Sekolah, belajar. Bunga Ramadan. Main game, Pak. Main Saya game. jawab. Apa itu? Pelajar Pak. Ya. Belajar. Belajar, ya, boleh. Menaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Iya. Menjaga Siapa nama lagi? baik Sopan sekolah dan kepada keluarga guru dan dimanapun warga berada. sekolah yang lain. Nulis, Pak. Nulis. Hormat dan sopan kepada Oke. teman yang Jangan langsung Iya. menyelesaikan tugas yang Baik. diberikan oleh Iya. guru. Menjaga nama baik sekolah dan keluarga dimanapun berada. Stop dulu ya. Iya, cakep. Berarti kalian menjawab bisa, berarti kalian Buset, memperhatikan. rame bener. Tapi Tadi tidak saya hanya udah paham, jawab, Pak. yang terpenting itu adalah bagaimana Saya dapatkan, menerapkannya. Pak. Nah, Pak tadi saya udah jawab Pak. ya mantap. Saya udah Angkat jawab, tangan. Pak. Dulu, angkat tangan, sebut nama, baru Rizky. biar lebih gampang. Iya, Lupa jadi jawabannya. Nah, Oke, Jawabannya belajar, sekarang Pak. Untuk tadi pertanyaan terakhir ya. Coba. Sebutkan bagian 10K dalam wawasan wiata mandala. Satu-satu jawabannya. Nanda. Sebutkan dulu. Nanda. Yang Bapak Keamanan tunjuk dan yang jawab. kenyamanan. Bagus. Saya Pak. Amanda. Bunga. Bunga Ramadan. Bunga Ramadhani. Bunga Ramadan apa? Keamanan, kenyamanan. Amanda. Amanda Putri. Keamanan dan kenyamanan. Udah, Kekeluargaan. cukup. Nah, yang lain Kebersihan. yang belum. Siapa lagi? Bimas. Kebersihan. Apa? Ayo sebut namanya dulu. Kebersihan, ya betul. Siapa lagi? Kebersihan. Mana? Terus kebersihan. harus on cam. Saya Pak Bunga Wah, Ramadhani. bagus. Iya. Alfia apa Alfia? Keimanan. Kelengkapan. Iya, Keimanan. banyak 10 ya. Biasanya kalian Ketakwaan. dengan 7, Bapak tambah 3. 3-nya itu kelestarian, kesehatan, dan keteladanan. Intan Weh, suara Safira. gua, weh. Intan Safira yang tadi Apa? tunjuk tangan gimana? Keamanan, Ya, Intan Safira kenapa? kedisiplinan, kerindangan, kebersihan, keindahan, ketertiban, kelestarian, kesehatan, keteladanan. Oke. Waduh, penuh tuh lengkap, mantap. Asik, Bagus. bagi-bagilah. Boleh yang lain? Siapa yang bisa kayak Intan? Nyebutin banyak tuh. Keimanan. Saya Pak. Mana gantian? Siapa nih? Oke, Amanda. Saya Pak. Apa? Keamanan, Jangan kenyamanan, lihat. kekeluargaan, Siapa tuh yang ngomong? kekeluargaan, kedisiplinan, kerindangan. Iya, Udah Pak. ya. Saya Tambah Pak. lagi? 10. Keteladanan. Saya Pak. Ah, Ayo yang mantap. laki-lakinya aktif Saya dong. Pak Bunga. Ya, cakep, bagus. Jawab. Coba Bunga Ramadhani. Kebersihan, Takwaan. keindahan, ketertiban, kelestarian, kesehatan, keteladanan. Jangan ngelihat, ayo. Ya, coba. Siapa lagi? Ya, terima kasih ya. Karena partisipasi kalian luar biasa ini ya. Banyak yang mau jawab ya. Alhamdulillah. Pak, yang Mudah-mudahan mau jawab materi dikasih dong, Pak. dengan waktu yang terbatas, tapi kalian bisa mampu memahami dan mengaplikasikan, menerapkan dalam kehidupan kalian nanti pada saat pembelajaran. Terima kasih ya. Cukup sekian. Silakan kami kembalikan ke panitia. Oke. Seru banget ya pembahasan kita di materi pertama ini. Terima kasih untuk Bapak Dr. Andes Budi Harjo MPD atas jawabannya. Oke teman-teman, untuk sesi pertama kali ini waktunya sudah habis. Semoga materinya bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku moderator sekaligus mewakili pemateri
Memohon maaf apabila ada kesalahan baik lisan dan perbuatan. Setelah ini akan dilanjutkan dengan tes kejuruan. Silakan teman-teman persiapkan diri untuk link Google Form. Tes kejuruan akan dibagikan ke grup dan grup kelompok masing-masingnya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Lah login lah. Oke, sebentar dulu ya. Sebentar dulu. Pak Budi, terima kasih Pak Budi. Ya. Kak ada motong sapi enggak, Kak? Anak-anakku untuk setelah ini, jadi hari ini materinya hanya satu. Nah, tapi dilanjutkan dengan tes kejuruan. Jadi tes kejuruan ini untuk apa? Untuk menentukan penjurusan kalian nanti di sekolah, apakah masuk ke akuntansi atau administrasi perkantoran. Ya, kalian sudah ini kan ya, ada minat masing-masing ya, maunya kemana sudah tahu kan? Mau akuntansi atau apa ya? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Selamat sampai tujuan, Bu. Nah, jadi dipersiapkan akan diberikan waktu 5 menit. Kalian persiapkan diri, nanti tes kejuruan akan dimulai jam 3 sore. Jadi jam 15.00 sampai 16.00. Jadi jangan telat mengerjakannya, boleh sambil istirahat dulu, lalu setelah itu lanjut mengerjakan. Linknya nanti Google Form-nya akan dikirim melalui grup siswa baru dan grup kelompok masing-masing ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, kerjakan dulu tes kejuruannya karena nanti kemungkinan sore kalau melewati waktu nanti linknya akan ditutup oleh adminnya. Seperti itu. Paham ya? Paham. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Ya, Bu. Sampai Allahumma sholli tujuan, ala Bu. Muhammad. halo. Bu, Tolong ya takbir. nih untuk yang masih hari ini belum tertib dalam pelaksanaan, tolong tertib. Jadi tadi ada beberapa yang Ibu tandai ya, beberapa nama yang masih belum bisa tertib akan diperhatikan nih ke depannya. Jadi tolong untuk sejak MPLS ini tata keramanya harus diperhatikan dengan baik. Kan sudah dari SMP mau ke SMK nih, sekolah menengah atas ya, sekolah menengah kejuruan ini setara dengan sekolah menengah atas. Jadi harus belajar lagi bersikap dengan baik ya. Gak apa-apa, itu masih MPLS ya. Sambil belajar di sana ya. Baik. Oke, Ibu kembalikan lagi kepada MC. Kasih silakan ditutup. MC monggo, iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan kita hari ini telah selesai dan akan dilanjutkan hari Rabu dengan membaca Alhamdulillah. Kita tutup acara kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kakak OSIS. Jangan lupa masuk OSIS. Ya. Jangan nangis. Boleh ya, persiapan tes kejuruannya ya. Jangan lupa pilih OSIS ya. Oke. Jangan lupa pilih. Login. Login yo, bisa yo. Login. Dewannya, Kak. Dewan, Kak. Yo login yuk. Login yo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Amin. Assalamualaikum mulu nih. Amin. GB pahala. Kak nggak kurban, Kak. KIG Kak. Pak Ero masih di mute, Pak Ero. Ada apa, Pak Ero? Login lah. Login. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya anak-anak, Bapak permisi ya. Pamit Ya, ya. Pak. Masih TPLS, terima kasih. Selamat Idul Adha. Ya, Pak. Minal Nanti aidin berbuka wal faizin, puasa Pak. ya. Aidin. Mudah-mudahan. Bukan Idul Fitri, woi. Gabut. Selamat bertemu hari Rabu, hari Pak. Rabu.
Dan Pak, semoga Pak. sehat selalu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam. Amin. Semoga FT menang. Udah ya? Ini ya.